di dalam kitab Johar Maknun, kahabada tarikatus sufiyah tahdi ila martabatil aliyah. Alangkah bagusnya tarekat sufi dapat mengangkat engkau, menunjuki engkau kepada martabat yang tinggi. Martabat yang tinggi makrifat. Apa martabat yang tinggi? Makrifat. Martabat yang tinggi di bawah makrifat, akhlak yang bagus. Itu martabat yang tinggi. Kalau sudah ada makrifat pada Anda, itu martabat tinggi. Semua orang sayang pada Anda. Makhluk-makhluk sayang pada kita. Jangankan orang Islam, orang-orang kafir sayang pada kita. Kalau ada makrifat, maka dikatakanlah al-makrifatu ra'sul mali. Makrifat itu adalah modalku. Kalau kita bisa dapat bermakrifat, lebih berharga itu dari kita punya emas 1 uni, daripada kita punya pangkat sama pangkat yang tinggi. Karena saya melatih supaya saya dapat bermakrifat. Makrifat yang dimaksud paling kurang makrifat khawas. Paling kurang. Kalau dapat makrifat khawasul khawas. Makrifat terbagi 3. Ada makrifat awal. Makrifat awal kita sekedar tahu sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus, untuk membedakan sifat kadim dengan sifat yang baru, sifat makhluk dengan sifat khalik. Itu makrifat awal. Jadi makrifat yang demikian itu artinya belum sampai ke tingkat mulia, masuk sudah boleh paling kurang makrifat tauhid kalam untuk mensahkan iman. Adapun makrifat khawas, cahaya keberadaan Allah itu masuk ke dalam hati kita. Cahaya keberadaan sifat Rahman Rahimnya ini, sayangnya Allah terlihat dalam hati kita. Dengan Allah, yaitu telah mengadakan nikmat pada kita. Nikmat ijad, nikmat imdad, nikmat mengadakan, nikmat membantu kita ada. Memberikan makanan, memberikan kesehatan, ini nikmat imdad. Memberikan segala macam untuk kita. Memberikan istri, memberikan suami. Itu nikmat apa bukan? Betul. Kasih sayang Allah. Jadi terlihat kasih sayang Allah pada batin kita. Jadi kita tidak perlu mencari Allah dengan dalil lagi, karena cahayanya itu sudah masuk. Allah itu lebih dekat pada kita daripada alam semesta. Itu dikatakan makrifat khawas. Kalau Anda dapat seperti itu, insya Allah Anda sudah sudah mulia di mana-mana. Rezeki Anda kemudian datang, dan sekalian orang sayang pada Anda. Kalau dapat Anda bermakrifat khawasul khawas, itu yang paling tinggi. Ini yang diajarkan oleh sufi. Makrifat khawasul khawas. Tidak terlihat keberadaan alam makhluk ini. Makhluk ini alam ini seperti fata margana, tidak mempunyai wujud dalam pandangan Anda. Termasuk diri Anda, hanya Allah semata-mata yang ada di dalam batin Anda. Itu tinggi lagi. Makanya inilah yang diajarkan di dalam ilmu ketasawufan kesufian, di dalam kategori ihsan. Anta'budallah ka'annaka wa ilam takun tara fa'inahu. Jadi makrifat tinggi ini tidak kita peroleh. Untuk mendapatkannya sekedar kita belajar Minhajul Abidin, sekedar kita belajar umpama Miratul Budiah, itu bisa dapat. Kita harus menambah ilmu kesopan kita. Kita dapat belajar ya Ulumuddin secara keseluruhan, supaya kita dapat belajar insan kamil, memahami betul martia. Ini tidak boleh NPU ya insan kamil kau amarahnya, bagaimana insan kamil ini?
Tidak, ya. Kagakkan Allah Muhammad, kaji cuma Allah yang kaji Muhammad. Dia tidak tahu wujud Allah itu ada pada Muhammad. Itu maknanya Allah Muhammad, wujud Allah itu ada pada Muhammad. Makna wujud perbuatan. Perbuatan Allah pun nabak Muhammad. Nah, bakanya nasi. Tapi karena Allah yang puji tanya. Tanyanya kan perbuatan Allah, makana tanyanya. Segala makanan minuman ya itu dari Allah. Jadi perbuatan Allah. Sifat Allah batanya. Bentuk rupa tanyanya, tahu pula bentuk rupanya. Kehendak taunya lagi nya. Kehendak Allah ada sifat Allah dan tanya bisa berkemauan karena kemauan Allah yang ma tasyauna illa masyaallah. Tidak kamu kehendaki melainkan barang yang dikehendaki oleh Allah. Zat Allah pun katanya. Zat menyuhana zat Allah pandai tegarnya. Tegarnya dari kambing. Dari zat kambing. Teka alam semestanya ada bandung dari zat. Dari Allah makana katanya. Jadi pemahamannya di dalam kitab sufi yang lain-lain menyampaikan tanya cukup Minhajul Abidin mentalnya apa? Hanya menerangkan akabah. Artinya tempat-tempat yang harus dilalui untuk dapat hanya beribadah baik. Jadi yang bagaimana tempat-tempat supaya kita dekat dengan Allah untuk mendapat ma'rifat yang baik. Yang perlu kita tasawuf yang tinggi-tinggi. Namanya Minhajul Abidin, akabah bagaimana supaya kita dapat beribadah istiqamah. Jadi kalau kita supaya kita bisa dekat dengan Allah, bisa hudur hati kita, bisa tidak terlihat selain Allah. Ya hanjiknya, yang kita menjaga gaduh, tanya berarti kaji ke Allah, tanya ya. Kata tidak gaduh, maksud menjaga ke Allah mah. Tanya Allah. Tanya yang kembali perasaan kau gadoh tanya ke gadoh cuma tubuh dia mana perasaan yang kemakna dalam Al-Quran bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu bila mana diingat Allah, dzikirallah, diingatkan akan Allah, gemetar hati mereka. Gemetar hati perasaan enggak. Gaduh. Hati ji perasaan ni kon tubuh juga dah. Yang mana yang kamu pegah gaduh, maknanya nyobil ya. Ana gaduh. Jadi karena tidak paham mengenai tasawuf dan sufi kebiasaan. Cuma Allah itu hanya bertempat kepada Tanya. Hanya bertempat Allah Tanya. Karena Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak semisal. Dia bersifat laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'ul basir. Tapi dia ada. Dia itu Allah itu meliputi sekalian alam. Wallahu muhitun bil alamin. Allah itu meliputi. Jadi di dakwah di awaknya, di tengku-tengku anak hukumnya hulul dan ittihad. Hulul dan Allah meliputi sekalian Allah. Wa ma'akum Allah beserta kamu. Berarti Allah kamu tempat tak kamu. Kamu tempat tak kan? Pandai tempat bertempat kadim pada baru. Kalau ada kadim, hancur baru, hilang baru. Karena kadim itu adalah asal daripada baharu. Lagi umpama ji'i ngontira menyekanai gaduh tira. Gaduh tira karena asal ciranya ba'i. Es umpama es dengan i. Asal es dari i. Jadi kembali kepada asalnya. Jadi begitulah kadim yang baru, dia tidak bertempat.
Karena kadim itu sifatnya kadim, dia itu laisa kamitslihi syai', baharu sifatnya baharu, asal baharu dari kadim, maka baharu itu hancur dengan sebab ada kadim.